Apa hukum mencabut rumput atas kubur? Nabi mengambil pelepah korma lalu menusukkannya ke kubur. Kata sahabat, kenapa kau lakukan perbuatan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azabnya kalau dia diazab selama pelepah korma ini belum kering. Apakah hanya pelepah korma saja? Sekarang kita jawab pertanyaan dari Ibu Esti Nabila. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana etika membunuh kecoak, tikus dan nyamuk yang banyak di rumah? Kalau dia 1-2 ekor sekali pukul mati. Kalau tikus gitu juga, 1-2 ekor sekali pukul sekali mati. Nyamuk cuma mukulnya satu-satu. Jadi nyamuk itu ada tanam-tanaman, kalau kita tanam dia, coba cari di internet, ada tanaman kalau kita tanam, maka menciumnya itu nyamuk itu lari pergi. Nah, kalau dulu di kampung-kampung dibakar tempurung kelapa sama belerang, bakar tempurung kelapa atau arang, habis itu masukkan belerang. Belerang itu nyamuk pergi, kena bau belerang, ada racunnya. Kalaupun mau dibunuh juga, bunuhlah pakai alat semprot tuh. Semprot itu kan tak ada menyiksa, mati tuh. Semprot itu pasti mati. Boleh pakai alat semprot tuh boleh. Tak boleh ditangkap nyamuk itu, dicabut kakinya, dicabut sayapnya, tak boleh menyiksa. 2. Ba'ainal yakin. Ustadz, apa hikmah dilarang motong kuku dan rambut bagi yang mau kurban ketika sudah masuk Zulhijjah? Dari tanggal 1 sampai 9 sampai 10 pagi kuku panjang 10 hari. Kumis mulai face up 14 hari. Face up 10 hari mulai panjang. Maka begitu pagi Idul Adha, sholat, habis sholat potong kambing, habis potong kambing makan hati kambing. Setelah itu potong kuku, setelah potong kuku rapikan rambut, setelah itu kumis cukur atau pendekkan, sudah itu jenggot qadhah. Maka ini terapi yang diajarkan Nabi, fresh. Secara psikologis dosanya sudah. Dosanya kok hilang Pak Ustaz? Wa inna dama la yaqa'u minallah qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum darah kambing yang dipotongnya itu menetes ke tanah, ampunan Allah sudah turun kepada dia. Secara psikologis dia sudah bersih dari dosa dan dia merasakannya itu fresh pada saat potong kuku bersih, kemudian rapikan bulu-bulu badan. Nah, jadi ini terapi yang diajarkan Nabi. Tapi hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang motong kuku hari-hari ini dia berkurban, kurbannya tetap sah karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Ibu Anindya, Ustadz, saya punya penyakit yang mengharuskan saya operasi. Tapi setelah tahu kalau benang operasi tersebut dari usus babi, saya jadi ragu Ustadz. Tanya dokter baik-baik. Jangan-jangan kita hanya mendengar informasi, mungkin sudah ada kemajuan teknologi. Bisa jadi hoax, bisa jadi dulu sekarang tidak lagi. Bisa jadi juga kalau memang betul-betul dapat dipastikan demikian, maka ibu pilihannya 2, antara mati dengan makan babi. Jangankan pakai babi, makan babi. Nggak boleh pilih mati. Kata dokter, ibu operasi. Ibu makan babi atau mati. Nggak boleh ibu pilih mati. Dan ayatnya Pak Ustaz, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan dengan dirimu sendiri kau jerumuskan ke dalam kebinasaan. Makan babi aja boleh saat darurat, apalagi cuman pakai benang babi. Nah, itu.
Yang tak boleh itu nyantai-nyantai shopping pakai tas, pakai jaket kulit babi. Ya, itu tak boleh. Pakai bedak kuasnya bulu babi. Tak boleh. 4 Pak Bahtiar, bolehkah kita memberi zakat kepada saudara kandung yang sudah cerai dari suaminya? Bapak tak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib bapak nafkahi. Anak, istri, ayah, ibu, mertua, itu wajib dinafkahi. Tak boleh kita kasih zakat. Ini zakat saya, anakku, papa sudah transfer 5 juta zakat sekaligus nafkah belanja kuliah kau bulan ini ya, kos-kosan, nggak bisa. Adapun adik kandung, apalagi dia dicerai suaminya, mungkin dia tak ada nafkah, dalam keadaan fakir atau miskin, maka dia masuk satu di antara 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Maka bisa, Pak. Terakhir Ibu Siti, Ustadz, saya Siti dari Kuala Lumpur, mau bertanya apa hukum mencabut rumput atas kubur? Nabi mengambil pelepah korma lalu menusukkannya ke kubur. Kata sahabat, kenapa kau lakukan perbuatan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azabnya kalau dia diazab selama pelepah korma ini belum kering. Apakah hanya pelepah korma saja? Bagaimana dengan pelepah pisang, pelepah sawit? Kata sebagian ulama, hanya pelepah korma saja dan hanya yang ditusukkan Nabi itu saja, khusus. Tapi mayoritas ulama mengatakan pelepah korma itu hanya mewakili tanam-tanaman. Itulah yang dijadikan dalil orang untuk mengambil pelepah bunga. Bunga bawar, bunga-bunga itu diletakkan. Itu karena dia juga bertasbih sama seperti pelepah korma. Jadi Pak Ustadz, kalau di atas kubur itu tumbuh rumput, kalau dia sampai semak, sebaiknya dipotong, dirapikan, dibersihkan. Potong, bersihkan, rapikan. Kalau ditanam, bagus tanam bunga. Ada tuh pohon tak tahu saya namanya, pohon yang khusus ditanam di kubur-kubur. Di kampung kalau kita nengok itu, tak biasa ditanam di depan rumah orang. Kalau orang nengok itu, wah ini tanaman kuburan nih. Nah, itu. Oleh sebab itu, jangan sampai dibiarkan kuburan semak. Sampai, kalau kata orang Melayu, lalang setinggi togak. Lalang itu setinggi tegak. Jangan sampai begitu. Potong, rapikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dia suka pada yang indah-indah. Allah suka pada yang bersih-bersih. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah maha suci, maha bersih, tak menerima kecuali yang bersih-bersih. At-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah iman. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat.